Transaksi yang kedua, tanggal 3 Maret tahun 2030, dijual 800 unit barang dagangan atau barang dagang dengan harga Rp10.000 per unit kepada CP Makmur dengan syarat pembayaran 2/5 N/14. Adapun nomor fakturnya adalah 101 atau 101. Saudara sekalian, sebagaimana transaksi sebelumnya yang kita bahas, pertama sekali yang harus kita tentukan, transaksi ini apakah dicatat di jurnal penerimaan kas, atau dicatat di jurnal pengeluaran kas, atau dicatat di jurnal pembelian, atau mungkin dicatat di jurnal penjualan. Cara mengidentifikasinya sebagai berikut. Pertama, simbol atau kata kunci yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan pencatatannya di jurnal khusus, kata dijual. Berarti perusahaan yang dalam hal ini PT Al-Fatih melakukan kegiatan penjualan barang dagang sebanyak 800 unit yang masing-masing unitnya harganya adalah Rp10.000. Berarti 800 unit dikali Rp10.000 nilai transaksinya sebesar Rp8 juta yang dijual kepada CP Makmur. Saudara sekalian, cukup sampai di sini. Yang saya coret ini warna merah, nanti dulu kita abaikan. Cukup sampai di sini saja, kita sudah mendapatkan informasi dengan kata dijual, berarti kegiatan penjualan. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dicatat di jurnal penjualan, dan kemungkinan kedua dicatat di jurnal penerimaan kas. Mengapa demikian? Karena kegiatan menjual menunjukkan bahwa berpotensi masuknya uang perusahaan dari uang yang dibayar oleh pelanggan. Karena perusahaan menjual barang, tentu dari kegiatan penjualan uang masuk. Maka untuk menentukan apakah transaksi ini dicatat di jurnal penerimaan kas atau di jurnal penjualan, kita mesti mengetahui apakah transaksinya dilakukan secara tunai atau secara kredit. Apabila transaksi ini dilakukan secara tunai, dicatat di jurnal penerimaan kas karena uang perusahaan masuk atau bertambah. Tetapi jika transaksi ini dilakukan secara kredit dalam hal pembayarannya, maka dicatat di jurnal penjualan. Keterangan pertama atau kata kunci pertama adalah kata dijual, berarti kegiatan penjualan. Tinggal selanjutnya kita mengidentifikasi lagi transaksi ini apakah tunai atau kredit. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di transaksi yang pertama bahwa keterangan ini 2/5, N/14 menunjukkan bahwa transaksi ini dilakukan secara kredit. Sehingga pencatatannya adalah di jurnal penjualan karena transaksinya dilakukan secara kredit. 2 ini artinya 2% dan 5 ini adalah hari, 5 hari. Jika CP Makmur membayar kepada PT Al-Fatih maksimal 5 hari atau kurang dari 5 hari, maka akan mendapatkan potongan pembayaran atau diskon sebesar 2%. Berarti 800 unit dikali Rp10.000 per unit yang nilainya adalah Rp8 juta dikurang 2% jika CP Makmur membayar kurang atau 5 hari sejak transaksi dilakukan. Transaksi dilakukan dihitung mulai dari tanggal 3 Maret tahun 2030. N/14 ini maksudnya
maksimal 14 hari setelah transaksi, CP Makmur harus membayar tagihannya atau membayar utangnya kepada PT Alpati. Jika CP Makmur tidak membayar transaksi ini atau tidak melunasi transaksi ini 14 hari kemudian, maka PT Alpati berhak untuk melakukan penagihan kepada CP Makmur. Misalnya PT Alpati mengirim korektor untuk menagih pihak CP Makmur agar membayar transaksi yang telah dilakukan dengan nomor faktur 101. Sekarang kita akan melakukan pencatatan transaksi ini ke dalam jurnal khusus penjualan. Saudara sekalian, ini adalah format jurnal khusus penjualan. Sekali lagi kita akan bandingkan dengan jurnal umum yang telah dikuasai, yang telah dipelajari sebelumnya, yang dimana saudara sekalian dianggap telah menguasai cara mencatat transaksi perusahaan jasa di jurnal umum. Oleh karena itu kita sudah masuk di perusahaan dagang yang tentu jumlah jurnal yang digunakan atau diimplementasikan di perusahaan dagang lebih banyak dibandingkan di perusahaan jasa. Format jurnal khusus penjualan ini seperti ini. Tanggal, nomor faktur, kemudian syarat pembayaran, keterangan debit dan kredit. Cara mengisinya tentu ada sedikit perbedaan jika dibandingkan jurnal penjualan dengan jurnal khusus pembelian. Transaksinya seperti ini yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Diisi di sini hanya baris pertama saja untuk setiap transaksi. Jadi satu transaksi diisi cuma satu baris. Berbeda dengan jurnal umum yang ditulisnya berpasangan. Pengisian jurnal khusus penjualan ini sama dengan jurnal khusus pembelian, hanya satu baris saja untuk satu transaksi. Jika ada lagi transaksi selanjutnya ditulis lagi di baris kedua, dan jika ada lagi transaksi selanjutnya ditulis lagi di baris ketiga, dan seterusnya. Jadi ini kolomnya masih ada di bawah sini. Masih bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Berhubung transaksi yang dibahas hanya satu untuk kegiatan penjualan, maka tidak perlu ditambah kolomnya. Cukup ini saja sebagai perwakilan. Jadi tanggal diisi di sini, tanggal transaksi yaitu tanggal 3 Maret tahun 2030. Kemudian dijual 800 unit barang dagang dengan harga Rp10.000 per unit kepada CP Makmur. Nomor fakturnya ini 101 ditulis di sini. Nomor faktur, syarat pembayaran 2/5 N/14. Ini syarat pembayarannya ditulis di sini. Jadi 2/5 N/14 ini dipindahkan sesuai dengan keterangan yang ada di transaksi. Kemudian keterangan. Untuk kolom keterangan ini cukup ditulis nama perusahaan pembeli atau nama pelanggan PT Alpati yaitu CP Makmur. Tidak perlu ditulis lagi di sini transaksi penjualan kepada CP Makmur. Tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Karena kita telah mencatatnya di jurnal penjualan. Sudah pasti semua isi dari jurnal penjualan ini adalah khusus untuk kegiatan penjualan saja. Jika pembelian ditulis di jurnal penjualan, maka tentu saja salah pencatatan, salah tempat pencatatan transaksinya. Selanjutnya, untuk nilai piutang dagang ini adalah nilai transaksi atau total transaksinya yang ditulis di sini. Nilai transaksinya adalah 800 unit dikali Rp10.000 per unit. Nilainya adalah 8 juta rupiah. 8 juta rupiahnya ditulis di sini. Cukup ditulis Rp8.000 karena sudah ada keterangan di atas dalam ribuan rupiah. Kemudian nilai penjualan ini sama juga 8 juta rupiah sehingga posisinya antara debit dan kredit balance. Sekarang yang perlu diketahui adalah cara membaca transaksi ini. Anggap saja ini tidak ada, kita sudah abaikan ini. Cukup fokus kepada tabel yang ada di jurnal penjualan ini.
Cara membacanya sebagai berikut. Pada tanggal 3 Maret tahun 2030 dengan nomor faktur 101, syarat pembayaran 2/5 N/14 terjadi transaksi penjualan barang dagang kepada CP Makmur. Diketahui terjadinya transaksi penjualan barang dagang kepada CP Makmur karena pencatatan ini dilakukan di jurnal penjualan. Adapun nilainya sebesar 8 juta rupiah di posisi debit yang mengakibatkan saldo piutang dagang perusahaan yang dalam hal ini adalah PT Alpati bertambah sebesar 8 juta rupiah. Diketahui saldo piutang dagang bertambah sebesar 8 juta rupiah karena pencatatannya di posisi debit. Selanjutnya, akun penjualan juga bertambah sebesar 8 juta rupiah. Diketahui akun atau saldo penjualan bertambah sebesar 8 juta rupiah karena pencatatannya di posisi kredit. Di samping itu pula, pencatatan transaksi ini di jurnal penjualan sudah otomatis dan sudah jelas bahwa saldo piutang juga bertambah karena belum dibayar. Sebagaimana yang saya katakan di awal bahwa jurnal penjualan ini khusus mencatat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Jika penjualan dilakukan secara kredit, otomatis piutang perusahaan bertambah karena pelanggan atau customer belum membayar transaksi tersebut. Selanjutnya, transaksi yang ketiga, tanggal 5 Maret tahun 2030. Dijual 50 unit barang dagang yang masing-masing unit harganya sebesar Rp50.000 kepada CP Intan dengan syarat pembayaran 3/7 N/15 dengan nomor faktur 102. Saudara sekalian, nomor faktur ini merupakan nomor urut. Sebelumnya yang kita bahas nomor fakturnya 101 atau 101. Sekarang nomor fakturnya 102. Karena nomor faktur penjualan, ini namanya nomor faktur penjualan, dibuat oleh PT Alpati, bukan oleh pelanggan. Faktur ini diterbitkan oleh penjual, yang dalam hal ini penjualnya adalah PT Alpati. Tentu saja yang pertama sekali yang kita lakukan terhadap transaksi ini adalah menentukan apakah transaksi ini dicatat di jurnal penerimaan kas, atau dicatat di jurnal pengeluaran kas, atau dicatat di jurnal pembelian, atau mungkin dicatat di jurnal penjualan. Cara menentukannya, kita harus identifikasi dulu transaksinya dan kata kunci yang dapat kita gunakan untuk menentukan dicatat di jurnal khusus yang mana dari 4 jurnal khusus yang ada ini. Pertama, kata kunci yang kita lingkari adalah kata dijual. Dijual menunjukkan bahwa perusahaan dalam hal ini adalah PT Alpati melakukan kegiatan penjualan barang dagang. Jika hanya kata dijual saja yang kita lingkari sebagai kata kunci, maka ada 2 kemungkinan jurnal untuk mencatatnya. Pertama, bisa saja dicatat di jurnal penerimaan kas jika transaksi ini dilakukan secara tunai. Karena jika dilakukan secara tunai, maka CP Intan akan membayar secara langsung, menunjukkan bahwa kas perusahaan bertambah. Namun, jika transaksi ini dilakukan secara kredit, maka dicatat di jurnal penjualan. Maka keterangan selanjutnya selain kata dijual yang merupakan kata kunci untuk menentukan jurnal tempat mencatat transaksi ini adalah 3/7 N/15. 3/7 ini maksudnya 3 ini adalah 3%. Dan 7 ini adalah 7 hari sejak transaksi dilakukan. Artinya, jika CP Intan membayar kepada PT Alpati atas transaksi yang terjadi di tanggal 5 ini, 7 hari kemudian atau kurang dari 7 hari, maka CP Intan akan mendapatkan potongan pembayaran
atau mendapatkan diskon sebesar 3%. Namun, jika CP Intan membayar lebih dari 7 hari, maka tidak mendapatkan potongan sebesar 3%. Dan paling lambat atau jatuh tempo pembayaran CP Intan adalah 15 hari sejak terjadinya transaksi. Sejak terjadinya transaksi dihitung dari tanggal transaksi, yaitu 5 Maret tahun 2030. Jadi, N/15 ini artinya 15 hari sejak transaksi dilakukan yang merupakan jatuh tempo pembayaran yang harus dibayar oleh CP Intan. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan ini kita telah mengetahui bahwa transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Al-Fatih kepada CP Intan secara kredit. Berhubung transaksi ini dilakukan secara kredit, maka dicatat di jurnal penjualan. Selanjutnya, cara mencatat transaksi ini ke dalam jurnal penjualan sebagai berikut. Ini adalah format jurnal penjualan yang telah kita bahas sebelumnya. Transaksi yang sudah terisi ini adalah transaksi yang terjadi pada tanggal 3 Maret tahun 2030. Dan sebagaimana yang juga telah saya jelaskan bahwa jurnal penjualan ini diisi setiap barisnya satu transaksi. Berhubung sudah terjadi transaksi sebelumnya, maka pada transaksi ini ditulis atau diisi di jurnal ini di baris yang kedua. Transaksinya seperti ini. Tanggal 5 Maret tahun 2030, maka tanggalnya ditulis di sini, di dalam lingkaran merah. 5 Maret tahun 2030. Kemudian nomor fakturnya ditulis dalam lingkaran yang merah ini, tinggal dipindahkan saja 102. Nomor faktur ini seperti yang telah saya jelaskan berurutan karena dikeluarkan oleh PT Al-Fatih. Jadi nomor faktur yang pertama di bulan Maret tahun 2030 101, kemudian nomor faktur yang kedua di bulan Maret tahun 2030 adalah 102. Selanjutnya nanti ketika ada lagi transaksi penjualan secara kredit akan ditulis di sini. Dan jika ada lagi transaksi penjualan secara kredit, maka barisnya ini akan ditambah lagi di bagian bawah, seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya, syarat pembayaran tinggal dipindahkan saja sesuai dengan yang tertulis di transaksi atau yang tertera di faktur penjualan, yaitu 3/7 N/15. Tinggal ditulis saja 3/7, N/15. Keterangan ini untuk kolom keterangan ditulis nama CP atau nama pelanggan, yang dalam hal ini pelanggannya adalah CP Intan. Tidak perlu lagi ditulis penjualan kepada CP Intan karena kita telah menulis di jurnal penjualan. Sudah pasti semua transaksi yang dicantumkan di sini adalah transaksi penjualan. Namanya saja jurnal penjualan. Selanjutnya nilai transaksinya adalah yang berkaitan dengan piutang CP Intan kepada PT Al-Fatih, yaitu 50 unit dikali harga per unit. Dalam hal ini, harga per unitnya adalah Rp50.000. Oleh karena itu, 50 unit dikali Rp50.000 per unit, hasilnya adalah Rp2.500.000. Yang dalam hal ini tulis dalam ribuan rupiah. Oleh karena itu cukup ditulis di sini 2.500. Sekali lagi saya tegaskan, angka 2.500.000 ini diperoleh dari 50 unit dikali harga per unit, yaitu Rp50.000. Hasilnya Rp2.500.000. Selanjutnya, pasangannya adalah di posisi kredit penjualan sebesar Rp2.500.000, sehingga posisi debit dan kredit balance. Saudara sekalian,
Di sini dicantumkan langsung nama akunnya, yaitu piutang dagang untuk posisi debit dan penjualan untuk posisi kredit. Cara membaca jurnal penjualan ini sebagai berikut. Pada tanggal 5 Maret tahun 2030 terjadi transaksi penjualan dengan nomor faktur 102 dengan syarat pembayaran 3/7 yang berarti bahwa jika CP Intan melakukan pelunasan sebesar Rp2.500.000 sebelum 7 hari atau 7 hari sejak transaksi yang dilakukan yaitu tanggal 5, maka Rp2.500.000 ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar 3%. Adapun untuk posisi debit dan kredit, posisi piutang dagang bertambah saldonya sebesar Rp2.500.000. Diketahui saldo piutang dagang bertambah sebesar Rp2.500.000 karena pencatatannya di posisi debit dan disebabkan terjadinya transaksi ini secara kredit. Yang kedua, untuk posisi kredit, kolom kredit maksudnya, mengakibatkan saldo penjualan bertambah sebesar Rp2.500.000. Diketahui saldo penjualan bertambah Rp2.500.000 karena dicatat di posisi kredit yang dimana akun penjualan jika bertambah saldonya dicatat di posisi kredit. Saudara sekalian, seperti ini cara membaca jurnal penjualan ini untuk transaksi yang ketiga pada tanggal 5 Maret tahun 2030. Transaksi selanjutnya, transaksi yang keempat pada tanggal 7 Maret tahun 2030. Diterima pelunasan faktur 101